A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Bagali ingin menyampaikan beberapa hal sebagai simpulan dari Quran online serta PAI yang kita jalani beberapa waktu ke belakang. Jadi video ini kurang lebih menjadi video penutup bagi rangkaian pembelajaran Quran online dan pendidikan agama Islam di semester 1. Setelah kita melewati Quran online dan pendidikan agama Islam, kita mendapatkan beberapa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ilmu tersebut menjadi bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan, dalam beraktivitas sehari-hari. Pak Gali menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang kita perlu jaga apabila kita telah selesai mendapatkan suatu ilmu. Hal tersebut yakni menjaga keistiqomahan dalam menuntut ilmu serta menjaga amal-amal kita setelah mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana kita dulu pernah mendapatkan ilmu tentang rukun iman, kemudian ilmu tentang tadabbur Al-Quran, ilmu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ilmu tentang ibadah, khususnya tentang taharah dan tentang salat. Itu semua merupakan keseluruhan dari ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menjaga ilmu tersebut dengan istiqomah dalam senantiasa menuntut ilmu dan menjalankan amal-amal dari ilmu tersebut. Misalnya saja, kita pernah mendapatkan materi atau ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita perlu meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Hal tersebut berakal dari ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian kita juga pernah belajar tentang ilmu iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, ya. Itu semua merupakan ilmu-ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, ada iman kepada malaikat. Apa dampaknya untuk hidup kita? Dampaknya adalah kita semakin berhati-hati, semakin waro, semakin menjaga diri, semakin takwa dalam menjalani kehidupan kita. Iman kepada kitab menjadikan kita yakin kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Demikian pula iman kepada Rasul menjadikan kita patuh mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada hari kiamat menjadikan kita semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan, bahwasanya akan ada suatu hari yang amat dahsyat yang menghancurkan alam semesta. Dan iman pada qada dan qadar menjadikan kita semakin yakin atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ilmu tentang ibadah. Kita sudah belajar tentang thaharah. Kita sudah belajar tentang salat. Apa kegunaannya dalam hidup kita? Kegunaannya adalah kita menjadi pribadi yang menjaga kebersihan diri. Terlebih dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita perlu menjaga kebersihan diri kita. Kemudian tentang sholat juga demikian. Kita juga perlu senantiasa melaksanakan sholat sebagai bagian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mendekat kepada kita dan akan memberikan pertolongannya. Sebagaimana kita mengetahui sebuah ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian kita pernah belajar tentang sirah Nabi dan sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya untuk kita? Bagaimana mengaplikasikan dari ilmu tersebut? Aplikasinya adalah kita memiliki teladan-teladan. Kita memiliki sosok yang kita teladani atau role model. Sehingga ketika kita ingin mencari role model, bagaimana menjadi pribadi yang solih, kita dapat merujuk kepada para nabi dan nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita telah belajar tentang iman, kemudian sholat atau ibadah, kemudian tentang sirah, juga tentang adab. Banyak hal yang kita pelajari dari adab. Teman-teman belajar adab menuntut ilmu, adab di rumah, adab kepada orang tua, kepada teman, banyak sekali. Itu semua merupakan ilmu dan bukan hanya koleksi pengetahuan kita saja. Itu semua merupakan anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada seseorang, dan tidak semua orang mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karenanya kita perlu menjaga ilmu tersebut dengan mengamalkan adab-adab dalam kehidupan kita. Adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab penuntut ilmu, adab kepada lingkungan, adab kepada diri. Itu semua merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita memahami ya, bagaimana cara untuk mengaplikasikannya adalah kita menjalankan adab-adab tersebut. Kenapa sih kita harus menjalankan adab? Semata-mata bukan karena kita diatur agar terikat, agar susah bergerak, melainkan kalau kita menjalankan adab, sebetulnya kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul juga memiliki akhlak yang luar biasa. Bahkan dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sehingga kalau kita menjalankan adab, akhlak, maka kita juga akan menjadi pribadi yang semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi oleh orang tua kita dan semua orang. Seluruh rangkaian dari awal hingga akhir ini itu semua merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu jaga dan aplikasikan, bukan hanya sebagai pengetahuan saja. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ilmu adalah apa yang kita pahami dan apa yang kita amalkan. Itu ilmu. Jadi kalau kita masih hanya tahu saja tapi belum mengamalkan, belum sepenuhnya menjadi ilmu yang bermanfaat atau yang berkah. Padahal kan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dengan apa ilmu itu manfaat? Adalah dengan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang Pak Gali ingin sampaikan. Mudah-mudahan video ini menjadi sebuah pembungkus, pengikat dari seluruh rangkaian Quran online dan PAI pada semester 1. Insya Allah pada beberapa waktu ke depan teman-teman akan melaksanakan
ujian akhir semester. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemudian berbagai rangkaian lagi seperti pembagian rapot dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan bertemu di semester 2. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian dalam keadaan kita lebih siap dalam menuntut ilmu dan menjalankan apa yang kita telah ketahui. Sekali lagi demikian Pak Galih dan rekan-rekan guru Quran mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas segala perhatiannya dan memohon maaf atas segala kekhilafannya, karena yang khilaf dari Pak Galih dan rekan-rekan semua dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Pak ingin sampaikan. Terima kasih banyak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.